Dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Syiar Sahur NTV. Bersama saya Muhammad Irsal, kami akan mengajak Anda berbincang sambil menemani Anda bersantap sahur. Dan kali di Syiar Sahur menghadirkan Ustadz Tauku Othman yang kita akan bahas terkait dengan jerat kesombongan membawa kehancuran. Ustadz, ini apa yang membawa manusia mengarah kesombongan? Apakah sifat sombong ini ada pada manusia sejak lahir atau memang ada bentukan? Apa yang bisa dijelaskan? Baik, sebelumnya kita sapa dulu para pemirsa di mana saja Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa di mana saja Anda berada, kesombongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tamshi fil ardi maraha." Jangan engkau jalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Ya. Ini dengan kesombongan ini maksudnya kembali kepada sifat seseorang tersebut. Sesungguhnya orang tersebut tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan pula mencapai setinggi gunung. Artinya isyarat yang Allah ingin sampaikan kepada manusia bahwasanya kesombongan itu hanya pakaianku, kata Allah. Jadi kesombongan kepada manusia ini dapat membinasakan manusia itu sendiri. Yaitu apa bentuk kebinasaannya? Ampunan Allah tidak berlaku untuknya selama kesombongan itu masih ada dalam dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan di dalam hadisnya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga sesiapapun di antara manusia yang di dalam hatinya masih menyimpan kesombongan walaupun hanya sebesar biji zarrah. Kecil sekali, halus sekali. Nah, apa yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri yang hidup pada tahun 77 Hijriah. Ini termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad. Kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Orang yang melakukan dosa karena dorongan syahwatnya, maka ampunan Allah masih berlaku. Dia masih kemungkinan besar masih bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa kullu maksiatin an kibrin. Ya, kemaksiatan yang didorong karena kesombongan, setiap dosa yang didorong karena kesombongan, fa innahu la yurja ghufranuha. Dia belum tentu dapat ampunan Allah. Nah, kenapa? Li'anna maksiata iblis kana asluha min kibrin. Karena kemaksiatan iblis awal mulanya didorong karena kesombongan. Wa zillata Adam, sedangkan kesalahan Nabi Adam kana asluha minasyahwah. Dorongan syahwat. Asal mula maksiatnya Nabi Adam itu karena dorongan syahwatnya. Coba lihat, Nabi Adam mendapatkan ampunan, sedangkan iblis sampai sekarang belum mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Karena kesombongannya itu belum dilepas. Makanya sebagai hamba, kita ketika berdoa Rabbana zalamna anfusana, itu doa Nabi Adam, ya. Nabi Adam awal mulanya itu lama sekali tak datang ampunan Allah. Berdoa selalu. Ya, satu ketika Nabi Adam alaihi salam bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu seketika itu Allah bertanya, "Kenapa engkau bersalawat kepada Muhammad sedangkan Muhammad kamu tak kenal siapa dia?" Apa dijawab sama Nabi Adam? "Ya Allah, ketika engkau meniupkan roh ke dalam jasadku, ketika awal mula mata ini terbuka, aku melihat di tiang arasmu ada kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa Muhammad itu ya Allah? Pastilah dia insan paripurna karena engkau sandingkan namanya dengan namamu.
Ya, Ya. tidak layak manusia menyombongkan apa yang sudah diberikan oleh Allah begitu ya, Ustadz. Nah, kesombongan ini biasanya identik sama orang-orang yang memiliki harta banyak begitu. Bolehlah dia sombong diri karena memiliki harta banyak. Nah, bagaimana dengan yang si miskin sudah tidak punya harta, tapi apa yang bisa dia sombongkan? Nah, ini kita akan merunut kepada apa dampak mereka-mereka yang sombong, baik mereka yang punya harta maupun yang si miskin, Ustadz. Baik. Jadi di antara sombong ada yang paling sombong. Siapa yang paling sombong itu? Kalau orang kaya dia sombong bukannya wajar ya, karena ada yang dia sombongkan. Korun karena ada hartanya, ya. Fir'aun karena ada jabatannya. Maaf kalau dia seorang artis karena dia punya wajah yang tampan ataupun yang cantik. Ya, kamu nggak level sama saya. Wajahmu pas-pasan, geser. Ini perkumpulan orang-orang ganteng sama orang-orang cantik. Bahkan kalau mau tidur aja sleeping beauty katanya. Tidurnya tidur cantik. Nah, jadi mulai ada kasta-kasta yang dibentuk. Ya, yang sekufu, yang selevel. Kalau yang nggak level jauh-jauh sana. Nah, ya. Nah, karena ada yang mereka banggakan. Jangankan mereka, ustadz pun bisa sombong. Ini yang lebih bahaya ini. Sombong dengan apa ya? Tentu dengan ilmunya dan amalnya. Bahkan begitu datang pendatang baru, ustadz baru, wah bahaya nih, job saya bisa hilang nih, katanya. Maka dia akan menyebarkan menggunakan dalil, ini lebih berbahaya nih, dusta atas nama dalil. Dalilnya benar, otaknya yang nggak benar. Akhirnya, jangan kamu belajar sama dia, ilmu dia cuma seujung kuku saya aja. Belajar kamu sama saya, pasti masuk surga, bahaya. Ini kebiasaan. Bukan semua, tetapi oknum. Saya tidak mengatakan ini ada pada semua ustadz, tidak. Tetapi ini hanyalah oknum saja. Maka lebih berbahaya lagi ketika kesombongan itu duduk pada orang miskin. Udah miskin, duit nggak ada, wajah pas-pasan, ya kan? Dibawa kemana aja nggak laku, ya. Tapi sombong. Sampai gimana cara sombongnya? Dia tidak mau dekat sama Allah. Tahu dia hidupnya susah, seharusnya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu ada yang menyadarkan, Ustadz. Bagaimana menyadarkan mereka-mereka yang sudah, mohon maaf, miskin, tidak punya jabatan, tidak punya keahlian, tidak punya ilmu. Bagaimana mereka berikutnya kita sadarkan. Tapi jangan dijawab dulu, Ustadz. Karena kita akan jeda sesaat bersama Syiar Sahur TV, masih akan kembali sesaat lagi. Ini faktor awalnya ilmu. Ketika sudah ada ilmu, muncullah iman. Ketika sudah muncul iman, muncullah amal. Ketika sudah muncul amal, agar amal itu berarti, maka harus ada keikhlasan. Maktur Travel Umrah dan Haji dengan pengalaman puluhan tahun siap memberi pelayanan dan fasilitas terbaik di Indonesia. Maktur Travel Umrah dan Haji menawarkan paket spesial bagi setiap jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh dan haji khusus. Maktur Travel Umrah dan Haji, jembatan Anda menuju Baitullah. Anda kembali bersama kami di Syiar Sahur NTV, masih bersama Ustadz Toko Otman. Kita masih bicara soal kesombongan begitu ya, awal dari kehancuran manusia. Kalau tadi Ustadz sudah bagaimana bahayanya mereka-mereka yang sudah sombong begitu ya. Bukan hanya mereka-mereka yang punya ilmu, punya jabatan, punya harta, tapi mereka juga yang miskin masih sempat bersombong diri begitu ya. Apa yang bisa dia sombongkan, terus bagaimana mereka disadarkan akan sifat sombong itu, Ustadz? Bermula karena berburuk sangka kepada Allah atas takdir yang menimpanya. Ya Allah, aku padahal udah berjuang, ya Allah. Aku udah berdoa siang malam kepada Engkau, ya Allah. Tapi kenapa doa aku tak Kau kabulkan, ya Allah. Aku nggak sudi menyembah Engkau lagi. Biasanya begitu. Kenapa? Karena tipisnya. Makanya dikatakan oleh baginda Nabi, orang fakir ini sangat dekat dengan kekufuran. Maka imannya mudah dibeli. Imannya mudah dibeli. Kalau perutnya lapar, ustadz berkoar-koar, dia nggak akan dengar. Ya,
Kalau perutnya lapar, ustadz berkoar-koar, dia nggak akan dengar. Tapi makanya disinilah harus ada keseimbangan antara umara dengan ulama. Pemimpin sama ulama. Pemimpinnya berusaha memberikan ia makan, ya apakah namanya bansos ataukah apa itu, berusaha mensejahterakan rakyatnya, ulama memberikan pencerahannya. Pencerahan itu tidak akan sampai ke kepalanya kalau perutnya kosong. Itu. Kesombongan yang terjadi pada orang miskin ini karena keputusasaannya atau tidak terima atas takdir Allah yang menimpa dirinya. Akhirnya apa? Dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya, ketika kita berdoa, doa kita belum dijawab, sesungguhnya bukan tak dijawab. Allah itu mengabulkan doa itu bukan semaunya kita. Allah paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kita daripada sekedar keinginan semata. Ada pernah cerita ini, 3 orang pemuda sahabat berlayar. Ketika berlayar, perahunya ini tenggelam, 2 meninggal dunia, 1 terdampar ke sebuah pulau yang tak ada kehidupan. Ketika terdampar dalam sebuah pulau yang tak ada kehidupan, dia berdoa, ya Allah, aku sendiri di sana, ya Allah, selamatkanlah aku, ya Allah. Aku ingin bergabung kembali kepada anak dan istriku. Aku rindu, ya Allah. Berhari-hari dia berdoa. Karena perutnya lapar, dia bangunlah hanya tenda untuk berteduh. Kemudian dia gesek-gesek batu supaya ada api, supaya menghangatkan badannya. Besoknya kemudian dia mencari makanan. Apa yang ada di hutan itu? Tiba-tiba dia melihat asap menggumpal ke atas. Dilihat, di sini tidak ada kehidupan kecuali aku sendiri. Jangan-jangan dia berlari. Ternyata tenda yang baru dibangunnya terbakar. Lalu dia berkata, ya Allah, aku berdoa kepadamu agar engkau selamatkan aku. Bukannya engkau selamatkan aku, malah engkau bakar tendaku, ya Allah. Akhirnya dia putus asa, dia pingsan di situ. Nah, ketika dia pingsan, begitu dia sadar, dia buka mata. Di mana aku? Di mana aku? Sudah ada di dalam helikopter. Maaf, kami dari tim SAR, tim pembantu, ya kan? Kami sudah mendapatkan 2 teman Bapak meninggal dunia, Bapak yang belum kami temukan. Nah, kami lihat lagi, kami patroli, kami lihat Bapak lagi pingsan di sini. Maka kami ambil. Kenapa? Karena kami melihat gumpalan asap yang ada di atas. Memberikan isyarat kepada kami bahwa ada kehidupan di situ. Dan kami menemukan Bapak di situ. Coba cara Allah mengabulkan doa Bapak tadi ini, seorang pemuda ini tadi, bagaimana? Bukan menurut jalan pemikiran kita. Maka yang paling penting adalah berbaik sangka kepada Allah. Cuma untuk menebalkan berbaik sangka kepada Allah ini, tentulah harus dengan ilmu. Karena iman muncul nih, faktor awalnya ilmu. Ketika sudah ada ilmu, muncullah iman. Ketika sudah muncul iman, muncullah amal. Ketika sudah muncul amal, agar amal itu berarti, maka harus ada keikhlasan. Baik. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki ilmu banyak, mereka cenderung banyak yang tidak mendengarkan, apalagi ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dari orang-orang yang misalkan umurnya lebih muda, terus kemudian jenjang pendidikannya lebih rendah, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk melawan informasi-informasi ataupun saran-saran, nasihat-nasihat dari orang-orang yang mungkin tidak sepadan dengan kita, itu biasanya gimana cara melawannya, Ustadz? Inilah yang menjadi PR kita bersama. Kembali lagi kepada personal masing-masing. Ya, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu, akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu itu sendiri. Coba lihat bagaimana Imam Syafi'i ketika lewat seorang anak kecil, Imam Syafi'i berdiri, ditanya sama murid-muridnya, wahai Imam, kenapa engkau berdiri hanya gara-gara ada si penggembala itu lewat? Apa kata Imam Syafi'i? Sesungguhnya aku mendapatkan ilmu darinya, maka dia adalah guruku. Coba lihat. Jadi jangan melihat unzur maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang ngatain. Ini ketika ada orang berseru tentang kebenaran, tentang ilmu yang benar, langsung ditanya, titelmu apa? Oh, saya cuma tamatan SMA, jauh-jauh sana. Saya sudah S2, saya sudah S3, nggak level. Pertanyaanmu itu nggak level. Nah, ini bentuk kesombongan. Cuma terkadang Syekh Ali Khawas sudah menjelaskan min a'dhamil bala, musibah terbesar itu ya bukan tsunami. Tetapi apa? Ya, jatuhnya seorang hamba dalam perbuatan riya bi ilmihi wa amalihi walakin la yash'ur bidzalik illa qalilum minan nas.
Tapi sedikit sekali orang yang menyadari itu. Maka dia tenggelam. Kadang-kadang ilmunya bisa menjadi bumerang buat dirinya ketika dipuji terutama. Ketika kena pujian, berarti aku hebat. Ustadz luar biasa ceramahnya tadi. Oh alhamdulillah. Ustadz sepertinya nggak ada ustadz lain seperti Ustadz. Berpadu antara humornya ada, ini ada. Mulai. Itu adalah ujian bagi para ustadz. Sejauh mana dia bisa membawa diri, sejauh mana dia bisa bertahan atas pujian. Inti pelajarannya adalah ketika dia melakukan itu karena Allah, ya, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Karena dia melakukannya untuk siapa? Untuk Allah yang semata-mata ridhonya yang sangat kita impikan. Baik, Ustadz, ini tema kita jarak kesombongan membawa kehancuran. Pasti segala macam bentuk kesombongan pasti ada hancurnya begitu ya. Nah, cepat atau lambat. Nah, cepat atau lambat ini ditentukan oleh apa? Misalkan kita tahu bahwa orang sombong dalam waktu dekat akan hancur begitu. Tapi mereka masih tetap sombong. Saya sombong tapi saya belum hancur begitu. Nah, cepat atau lambatnya kehancuran ini ditentukan oleh apa? Tapi jangan dijawab dulu. Kita akan jeda sesaat. Bersama Syiar Sahur NTV masih akan kembali sesaat lagi. Bermula dari iri, lama-lama dengki. Kalau iri saja ini masih ada motivasi. Oh, saya harus mencapai apa yang dia capai. Itu bagus. Tetapi ketika dia tidak mampu mencapai apa yang lawannya capai, maka kedengkian muncul. Habisi dia. Nah ini. Syiar Sahur NTV masih bersama Ustadz Toko Otman. Ustadz, mengapa Allah ada yang cepat menghancurkan mereka-mereka yang sombong, ada juga yang menunda-nunda kehancuran bagi mereka-mereka yang sombong. Ini ditentukan oleh apa? Atau ada niat tertentu yang Allah ingin capai dari si manusia yang bersifat sombong ini, Ustadz? Baik. Sebenarnya bukan menunda-nunda, tetapi bahasa yang lebih tepatnya adalah Allah membiarkan. Seperti orang memancing kan, biasalah tarik ulur, diulurkan dulu. Agar ikannya lelah dan mudah kita tarik. Nah, begitu juga dengan orang kaya, dia merasa dengan kekayaannya itu, Allah itu mendukungnya, Allah itu merahmatinya. Yang ujung-ujungnya ketika dia sudah berada di puncak, nanti baru Allah jatuhkan. Wah. Di situ barulah dia sadar, ada apa ini, ada apa ini. Baru dia sadar akan dirinya. Contoh bagaimana dengan Fir'aun. Bahkan iblis saja agak khawatir nih sama Fir'aun. Pernah datang mau ketemu sama Fir'aun, ya, halo, ya, bukan assalamualaikum, ya nggak ada, ya kan? Man fil bab, siapa di pintu? Ditanya sama Fir'aun. Kalau kamu betul-betul Tuhan, pasti kamu tahu siapa di balik pintu ini. Fir'aun udah feeling nih, setan nih, ya, masuk. Nah, sambil ngobrol ditanya, kira-kira ada nggak orang yang paling buruk di antara kita? Fir'aun bertanya demikian, dijawab sama iblis, oh ada, yaitu mereka yang punya kedengkian di dalam hatinya. Makanya hati-hati nih bagi orang-orang pendengki. Bermula dari iri, lama-lama dengki. Kalau iri saja ini masih ada motivasi. Oh, saya harus mencapai apa yang dia capai. Itu bagus. Tetapi ketika dia tidak mampu mencapai apa yang lawannya capai, maka kedengkian muncul. Habisi dia. Nah ini. Bahkan pernah iblis menawarkan, aku beri kamu satu permintaan. Nah itu betul tuh. Yang iklan-iklan seperti itu ada kan? Aku beri kamu satu permintaan. Ya kan? Itu kisah nyata sebenarnya. Jadi iblis ini menceritakan kepada Fir'aun, aku punya satu manusia, ya, dia sudah sangat patuh kepadaku, lalu ku bilang sama dia, aku berikan kamu satu permintaan, ku kabulkan sebagai bonus. Betul? Betul. Aku punya tetangga, dia punya kendaraan mewah, kalau bahasa kita sekarang. Pada saat itu sapi. Sapinya mewah, besar. Nah, aku mau engkau hancurkan, binasakan sapinya. Udahlah, nggak usah kita binasakan sapinya, kata setan. Kamu kuberikan 10 sapi lebih besar dari dia, gimana? Atau bahasa kita, oh dia punya kendaraan baru, ya, saya mau celakakan dia di tengah jalan. Mobil dia mobil bermerek misalnya, ya, saya kasih kamu mobil yang lebih bagus dari dia 10, gimana? Apa jawabnya orang? Oh, saya tidak mau itu semua. Saya cuman senang kalau melihat dia hancur. Inilah orang dengki.
Iblis saja masih ngangguk-ngangguk, gila nih manusia. Dikasih yang lebih banyak dia nggak mau. Tetapi dia bahagia kalau melihat saingannya hancur. Ini kedengkian yang sudah level tinggi. Maka ingat, kehancuran bagi orang yang sombong, orang yang dengki, itu di dunia saja sudah terasa. Ya. Ketika dia jatuh, tidak ada lagi orang yang dekat dengan dia. Karena orang yang dekat dengan dia ada maunya. Ya. Dan yang lebih parahnya ketika dia diberikan sakit, seharusnya sakit itu bisa meleburkan segala dosanya, tetapi ampunan belum berlaku untuknya selama kesombongan itu masih ada di dalam hatinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Padahal ada hadis Nabi, kalau duri tertusuk ke kaki, ya, seumpama duri tertusuk ke kaki, maka Allah angkat satu derajatnya dan Allah ampuni satu kesalahannya duri. Kalau sakitnya seperti kanker, ini itu. Sekarang orang sombong itu kadang-kadang jiwa kesombongannya itu masih melekat. Maka ayo kita jauhi sifat sombong itu. Jangan sampai ada, padahal kita sudah bukan siapa-siapa. Hilangkan kesombongan itu agar nurullah, cahaya Allah, cahaya hidayah bisa masuk ke dalam sanubari kita. Dan kita betul-betul menyadari, ya Allah, aku ini memang betul-betul hamba-Mu yang lemah. Kalau tidak ada ampunan-Mu dan rahmat-Mu, ya Allah, sungguh hamba ini orang-orang yang merugi. Sebenarnya kesempatan itu masih ada buat kita. Baik, Ustadz, bicara soal saran Ustadz untuk menjauhi sifat itu begitu ya. Mungkin juga sebagai closing statement di akhir pertemuan kita pada hari ini, bagaimana juga kita sadar bahwa segala macam yang kita miliki itu hanya sekedar titipan. Itu yang penting manusia sadari untuk menghindari sifat sombong itu, Ustadz. Yang pertama, banyak-banyak ingat akan kematian. Karena pasti kita akan mati. Dan yang kedua, banyak-banyak ingat akan satu hal, ya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ya, kalau itu sudah kita tanamkan di dalam diri, maka kesombongan itu tak akan muncul di dalam diri. Sebentar aja. Ya. Yang ketiga, jangan pernah terlena dengan pujian orang lain yang punya keinginan. Kadang-kadang banyak orang yang dekat sama kita ingin memanfaatkan. Mungkin salah baca dalil tadi. Dia baca dalil khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang punya manfaat buat orang lain, akhirnya dia orang lain dimanfaatin terus. Nah, ini salah. Artinya ini pelajaran buat diri agar punya manfaat kepada orang lain. Nah, intinya ketika dia dekat dengan Allah dengan cara dekat juga dengan orang yang paham agama tentunya. Karena ingat, ilmu bermula untuk meraih iman. Kalau nggak ada ilmu, iman mustahil muncul. Maka ilmu dulu ditanamkan, maka lahirlah iman. Oh begitu, oh begitu. Berarti selama ini aku salah. Nah, kemudian ketika kita sudah paham ilmu dan meningkatnya iman, maka di situ pertarungan mulai. Keikhlasan dalam beramal. Karena iman manusia kadang naik, kadang turun. Maka oleh karena itu, jangan pernah lelah untuk mendekatkan diri kepada ulama. Jangan pernah bosan untuk selalu berta'abbud kepada Allah. Ingat, karena dunia tempat meninggal, sedangkan akhirat kekal abadi abadan selama-lamanya. Baik, terima kasih Ustadz. Sayang sekali waktu kita terbatas. Yang perlu dipahami bahwa benar adanya kesombongan ini memang awal dari kehancuran cepat atau lambat begitu ya Ustadz. Pahami bahwa segala apa yang kita miliki di dunia ini adalah hanya sekedar titipan Allah Subhanahu wa taala, tak terkecuali kita hanya diminta untuk beribadah kepadanya begitu Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz Teguh Othman telah bersama kami di Syiar Sahur NTV. Pemirsa, Syiar Sahur NTV harus saya akhiri. Saya Muhammad Irsal pamit undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. NTV Sahabat Kita.